Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang teks eksposisi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Apa saja kaidah dari kebahasaan teks eksposisi ya? Mari kita lihat di dalam slide. Nah, yang pertama adalah kata teknis, kemudian konjungsi kausalitas, verba mental, kata perujukan, kata persuasi, makna konotasi dan denotasi, dan yang terakhir adalah gagasan umum dan penjelas. Hal pertama yang akan kita bahas adalah kata teknis. Coba perhatikan cuplikan video tersebut. Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika Bandung menyebut potensi megatrust akan menyebabkan gelombang tsunami setinggi 20 meter di pesisir selatan Jawa. Ya, namun demikian BMKG menghimbau agar masyarakat tidak perlu cemas dan khawatir berlebihan dengan temuan ini. Nah, apakah kalian mendengar kata khusus yang berkaitan dengan bidang tertentu dalam video tersebut? Ya, kita mendengar ada kata-kata megatrust, tsunami, dan juga BMKG. Kira-kira itu disebut kata apa ya? Betul, itu disebut kata teknis di bidang peristiwa gempa. Jadi, jika kalian mendapati sebuah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam suatu bidang tertentu, maka di dalam KBBI itu disebut dengan istilah. Istilah serupa dengan kata teknis. Jadi, contoh yang lain adalah di sini. Misalkan kalian mendapati kata duet, melodi, oktav, dan nada, maka kita dapat memahami bahwa kata-kata ini berkaitan dengan bidang musik. Kemudian jika kita mendapati kata sekolah, mata pelajaran, buku bahan ajar, perpustakaan, maka kita akan memahami bahwa kata-kata tersebut berkaitan dengan bidang pendidikan. Kemudian ketika kita mendengar kata-kata curah hujan, debit air, volume air, tergenang, maka kita akan memahami bahwa kata-kata tersebut berkaitan dengan peristiwa banjir. Nah, itulah yang disebut dengan kata teknis. Kemudian kita akan melanjutkan ke konjungsi kausalitas. Berbicara tentang konjungsi kausalitas berarti kita berbicara tentang sebab akibat. Tentu banyak hal dalam hidup kita adalah akibat dari perbuatan kita di masa lalu, dan apa yang akan terjadi besok adalah akibat hal yang disebabkan oleh hari ini. Tahukah kalian, di dalam teks eksposisi ada juga sebab akibatnya. Ada salah satu ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi yang berkaitan dengan sebab akibat. Persisnya adalah kata sambung sebab akibat atau disebut dengan konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi kausalitas adalah kata penghubung yang menyebabkan sebab atau alasan dan akibat atau hasil dari suatu hal. Seperti apa konjungsi kausalitas? Coba perhatikan kata-kata berikut. Nah, di sini ada kata jika, ada maka, ada sebab, karena. Dengan demikian, akibatnya oleh sebab itu
itu disebut dengan konjungsi kausalitas. Konjungsi itu kata hubung ya. Oke. Kemudian kita ambil contoh di dalam kalimatnya. Di sini contoh 1 adalah jika dia cinta, maka dia tidak akan meninggalkanku. Dalam kalimat tersebut, tak cinta merupakan penyebabnya dan meninggalkanku adalah akibatnya. Kemudian untuk contoh yang kedua, dia selalu membawa obat karena dia sedang sakit. Jadi, membawa obat adalah penyebabnya dan sakit adalah akibatnya. Nah, jadi itu yang dinamakan konjungsi kausalitas. Kemudian kita lanjut yang ketiga adalah verba mental. Nah, pernahkah kalian melakukan sesuatu tapi tidak bergerak atau tidak bertindak? Seperti pada gambar ini. Ada seorang bapak-bapak berdasi yang bingung menentukan arah tujuan hidupnya. Dia sedang berpikir untuk bersekolah lagi, menikah, atau bekerja. Nah, dari gambar ini kita bisa menemukan kata-kata kerja mental, yaitu berpikir dan kebingungan. Ketika kita sedang berpikir dan kebingungan, kita tidak melakukan aksi apapun. Nah, itulah yang disebut dengan verba mental. Jadi hanya otak kita saja yang sedang bekerja. Dengan demikian, verba mental adalah kata kerja yang melibatkan perasaan atau respons terhadap suatu tindakan atau kejadian. Namun, tidak berupa respon yang berupa aksi secara fisik. Di dalam contoh adalah dalam kata-kata mengharapkan. Mengharapkan itu kita hanya berharap, tapi kita tidak melakukan aksi fisik. Kemudian memprihatinkan, misalkan kita prihatin dengan seorang pengemis, kita hanya berpikir saja tanpa kita melakukan sesuatu. Memperkirakan juga demikian, menduga demikian, berpikir juga demikian, dan berasumsi juga sama, menyimpulkan juga termasuk verba mental. Kemudian yang keempat adalah kata perujukan. Adik-adik harus ingat ya bahwa teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi atau pengetahuan yang berasal dari gagasan penulis. Untuk memperkuat gagasan penulis, penulis tentu memerlukan data. Dalam kaitan penyajian data dalam teks eksposisi diperlukan kata perujukan. Nah, jadi kata perujukan ini adalah kata yang digunakan sebagai pendahuluan sebelum menyajikan data yang menjadi sumber dalam teks eksposisi. Nah, contohnya adalah dalam kalimat ini. Merujuk pada pendapat Kepala Subbidang Mitigasi Gempa Bumi BMKG, diperlukan antisipasi untuk mencegah munculnya korban jiwa akibat gempa. Yang dimaksud kata perujukan adalah ini ya dek, merujuk pada data. Yang dirujuk adalah sebuah data. Kemudian yang kedua adalah kalimat berdasarkan data dari BMKG, tercatat bahwa gempa yang terjadi bermagnitudo sampai dengan 8,8 skala Richter. Nah, di sini ada kata berdasarkan data. Nah, jadi perujukan ini merujuk ke sebuah data atau sebuah penemuan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Seperti itu. Itu yang dinamakan kata perujukan. Kemudian kita kelanjutkan yang kelima tentang kalimat persuasi. Adik-adik, pernahkah
kalian terbujuk sebuah promosi diskon atau sebuah iklan? Atau pernahkah adik-adik menyadari bagaimana cara mereka dapat mempengaruhi kita untuk membeli produknya? Mereka bisa membujuk secara langsung dan tidak langsung loh, atau yang disebut secara tersurat dan secara tersirat. Nah, ini berkaitan dengan kata persuasi. Persuasi adalah ajakan atau bujukan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan kemungkinan baik yang menjanjikan. Nah, contohnya adalah ayo, mari, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Nah, untuk contoh yang lebih lengkap, di sini ada tersurat. Tersurat ini secara langsung. Jadi, persuasi secara langsung itu ada pada kata ayo dan mari. Kemudian persuasi tersirat atau tidak langsung terdapat kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Nah, tahu bedanya ya adik-adik ya? Oke, kemudian kita lanjutkan ke makna, konotasi, dan denotasi. Makna denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas atau sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Kemudian untuk kata konotasi adalah kata yang memiliki tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang, disebut juga makna, bukan makna sebenarnya. Adik-adik, pengertian yang panjang ini tidak perlu dihafalkan ya, tapi cukup kita ketahui maknanya saja. Seperti yang kita ketahui, makna denotasi adalah makna sebenarnya, makna konotasi adalah makna tidak sebenarnya. Setelah kita memahami maknanya, kita lihat contohnya. Di sini ada contoh denotasi adalah ombak berkejaran di lautan. Yang dimaksud lautan adalah memang lautan, yaitu samudra. Kemudian di sini yang konotasi orang-orang berkumpul membentuk lautan manusia. Tidak ada ya lautan manusia. Jadi itu lautannya tidak atau bukan makna yang sebenarnya. Kemudian contoh yang kedua adalah pohon mangga itu sudah berbuah. Buah di sini adalah makna sebenarnya dari buah yang muncul dari tanaman. Kemudian konotasinya adalah ibu pulang membawa buah tangan. Buah tangan adalah oleh-oleh. Kemudian contoh yang ketiga adalah ayah merawat ayam jago. Jago di sini bukan Bang Jago ya, tapi jago ayam sebenarnya. Kemudian konotasinya rumah itu habis dilahap si jago merah. Ini si ya, si jago merah adalah api. Nah, kita lanjutkan ke gagasan utama dan gagasan penjelas. Yang terakhir ya, gagasan utama adalah ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan umum ini tertuang dalam bentuk kalimat yang disebut kalimat utama. Jadi kalau kalian diminta untuk melihat kalimat utama, itu bisa disebut dengan gagasan utama atau ide pokok. Kemudian gagasan penjelas adalah ide pendukung dari sebuah gagasan umum yang tertuang dalam kalimat-kalimat dan disebut sebagai kalimat penjelas. Nah, kemudian jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya ada 3. Yang pertama deduktif, ada di atas. Kemudian induktif, ide pokoknya di akhir. Dan yang ketiga adalah campuran, ada di awal dan di akhir paragrafnya. Oke, adik-adik, ini waktunya sudah habis ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.